Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang belajar sholat dengan Bisindo untuk mahasiswa tuli guna untuk memenuhi tugas mata kuliah BKI Inklusi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Evelyn Ega Avenia Atmaja dengan NIM 2122156. Yang kedua Christina Oktaviani dengan NIM 201221157. Yang ketiga Eza Alvin Yudanto dengan NIM 201221175. Yang keempat Muhammad Latiful Fajri dengan NIM 201221176. Yang kelima Mustika Putri Utami dengan NIM 201221177. Yang keenam Aulia Takia Putri dengan NIM 201221181. Dan yang terakhir Nurani Putri Andini dengan NIM 201221184. Kajian budaya tuli dan bahasa isyarat Indonesia. Ada beberapa istilah yang sering digunakan seperti bisu, tunarungu, sulit mendengar atau biasa disebut dengan hard of hearing atau HOH, dan tuli biasa disebut dengan deaf. Kurangnya sosialisasi pendidikan difabilitas yang dilakukan pemerintah dan aktivis difabel kepada masyarakat luas menimbulkan eksistensi komunitas tuli dalam kegiatan sehari-hari kurang begitu familiar dalam masyarakat pada umumnya. Bahkan ada yang belum pernah menjumpainya sama sekali dalam hidupnya, sehingga masyarakat umum memberikan stereotip yang buruk kepada orang-orang tuli. Menurut asal gramatikanya, bahasa isyarat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, sistem isyarat, yaitu sistem isyarat bahasa Indonesia biasa disebut SIBI, dan Sign Accent English atau CEE. Untuk yang kedua, bahasa isyarat alami, yaitu bahasa isyarat Indonesia yang biasa disebut dengan Bisindo, dan American Sign Language atau ASL. Bisindo memiliki struktur bahasa yang unik dari SIBI yang mengadopsi bahasa oral Indonesia. Struktur isyarat Bisindo memiliki dua bagian utama, yaitu abjad, susunan terkecil dalam suatu kata yang terdiri dari A sampai Z, dan gramatika, yaitu susunan tata bahasa pada setiap elemen sehingga membentuk suatu kalimat yang utuh. Bahasa isyarat Indonesia atau biasa dengan disebut Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki tata bahasa sendiri, seperti bahasa oral lainnya, dan misalnya fonologi, morfologi, sintaksis, dan lain sebagainya. Bahasa isyarat juga mampu mendeskripsikan hal-hal yang kompleks serta abstrak. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh struktur gramatika Bisindo. Dalam bahasa Indonesia lisan terdapat Adi makan ayam. Adi sebagai subjek, makan sebagai predikat, ayam sebagai objek. Untuk bahasa isyarat Indonesia terdapat Adi ayam makan. Adi sebagai subjek, ayam sebagai objek, dan makan sebagai predikat. Dalam bahasa isyarat, kata ayam lebih didahulukan karena secara visual, subjek akan menunjuk pada objek dahulu berupa ayam baru memakannya. Namun jika dibalik, subjek malah tidak jelas dia mau makan apa. Selain itu, isyarat makan sendiri bisa berbeda-beda tergantung objeknya. Seperti isyarat makan ayam berbeda dengan makan permen ataupun es krim. B. Salat dan ruksoh. 1. Hukum salat wajib. Perintah salat wajib secara resmi telah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Syekh Ibnu Qasim dalam kitabnya menyatakan bahwa setiap orang wajib menjalankan sholat saat memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama, membaca syahadat, yang kedua, sudah balik atau dewasa, dan yang ketiga, berakal, dalam artian tidak gila atau bodoh. Rukun dalam sholat wajib. Dalam sholat wajib ada 18 rukun yang dilakukan saat melaksanakan sholat, yaitu 1. Niat dalam hati, 2. Berdiri bagi yang mampu, 3. Membaca takbiratul ikram,
4. Membaca surah Al-Fatihah. 5. Ruku'. 6. Tumakninah dalam ruku'. 7. Iktidal. 8. Tumakninah dalam iktidal. 9. Sujud 2 kali. 10. Tumakninah dalam sujud. 11. Duduk di antara 2 sujud. 12. Tumakninah dalam duduk di antara 2 sujud. 13. Duduk tasyahud akhir. 14. Membaca tasyahud akhir. 15. Membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. 16. Membaca salam yang pertama. Dan 17. Niat untuk keluar dari sholat. 18. Dikerjakan secara tertib. Dari urutan rukun sholat tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 menurut cara melakukannya, yaitu yang pertama, rukun yang berbasis hati, yang kedua, rukun yang berbasis ucapan, dan yang ketiga, rukun yang berbasis gerakan. 2. Rukhsah atau keringanan, dan marid atau orang sakit. Allah tidak akan menciptakan suatu hukum di luar batas kemampuan hambanya. Jika ada hukum yang terlalu membebani hambanya, maka akan ada keringanan-keringanan yang mengkhususkan hukum tersebut menjadi lebih mudah. Misalnya, seseorang yang sedang sakit tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, maka boleh dilakukan dengan duduk. Apabila masih tidak bisa dilakukan dengan duduk, maka boleh dilakukan dengan berbaring. Jika masih tidak bisa dilakukan dengan berbaring, maka boleh menggunakan isyarat saja. Poin C. Visualisasi bacaan sholat menjadi bahasa isyarat untuk tuli. Orang tuli umumnya memiliki kecerdasan visual lebih unggul daripada kecerdasan berbasis audio maupun linguistik. Adaptasi yang berbasis visual berefek positif terhadap hasil belajarnya, seperti perubahan bacaan sholat, semula berbasis visual lalu divisualisasikan dengan pisindo. Menurut Dr. Sabir Ali sebagai President of the Islamic Information Country mengatakan bahwa sholat bagi seorang tuli boleh dengan memikirkan arti bacaan sholat, menggunakan bahasa isyarat. Substansi bacaan sholat adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah, mulai dari takbir, al-fatihah, ruku, hingga tahasyud dan salam. Akan sama saja hasil yang orang yang sholat, tetapi tidak menggunakan makna bacaannya. Di samping itu juga akan sulit untuk mencapai tingkat kekhusyuan saat sholat. Jadi kemungkinan yang paling logis untuk dilakukan adalah memikirkan arti dalam bahasa isyarat tanpa mengucapkan dan memikirkan bacaan dalam bahasa Arab. D. Pelaksanaan program khusus keagamaan untuk mahasiswa tuli. Inti dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan tindakan itu sendiri. Sebelum tindakan dimulai, kegiatan harus melalui perencanaan yang matang. Kemudian memperhatikan kajian teori dan observasi lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mengetahui hasil pembelajaran setiap siklus tindakan diperlukan observasi lapangan untuk mengajar. Semua hal mengenai hasil pembelajaran akan direfleksikan untuk mengevaluasi siklus yang sudah dilakukan. Refleksi yang dilakukan berfungsi untuk meningkatkan kualitas siklus tindakan ke depan dari hasil evaluasi siklus sebelumnya. Semua langkah-langkah harus dilakukan sehingga mencapai tujuan utama, yaitu subjek bisa mempraktikkan sholat dengan baik dan benar. Setelah subjek mencapai tujuan, tugas peneliti adalah merumuskan dan merefleksi dari semua tindakan untuk mengambil hasil dan kesimpulan dari penelitian tindakan yang sudah dilakukan. 1. Siklus pertama. Pada materi pertama, subjek belum tentu memahami istilah-istilah dalam sholat. Saat diberi tes awal, subjek kebingungan dengan istilah rakaat, ruku, syarat, rukun, maupun makmum. Penulis harus mengajarkan dari pengertian setiap istilah yang dianggap asing, baru bisa melaksanakan pembelajaran lancar. Hasil observasi subjek DN dan WK tidak terlalu paham tata cara sholat
dan jarang sholat dalam kehidupan sehari-hari dengan alasan malas atau ketiduran. Berbeda dengan subjek Lia dan DM yang lebih paham agamanya karena didukung faktor keluarga dan sekolahnya dulu yang berbasis keagamaan. Penjelasan materi selanjutnya menggunakan strategi ceramah interaktif. Penulis menerangkan materi dan terjadi tanya jawab. Materi terakhir praktik sholat. Secara gerakan dilakukan desain strategi learning by doing. Penulis memberikan contoh bagaimana sholat, lalu subjek mencoba mempraktikkannya. Siklus pertama berjalan lancar dan kondusif. Perencanaan dapat dilakukan semuanya. Pembelajaran mencapai semua target pembelajaran yang sudah ditetapkan pada perencanaan. Siklus kedua, pertemuan kedua semua subjek bisa hadir semua pada saat pembelajaran. Tingkat antusias subjek dapat terlihat dari pertemuan ini. Tingginya semangat untuk belajar ditunjukkan juga saat pembelajaran berlangsung. Semua subjek sangat memperhatikan penyampaian materi demi materi dan langsung mengisyaratkan bacaan sholat yang terpampang pada tayangan slide. Setelah itu, mereka aktif untuk menghafalkan setiap gerakan isyarat yang mereka pergerakan. Hal ini disebabkan karena ini pertama kalinya mereka belajar sholat dengan cara berpihak kepada komunitas tuli. Perbedaan tingkat ketulian dan penggunaan bahasa isyarat dasar ternyata berpengaruh pada saat visualisasi bacaan sholat dalam Bisindo sebagai basis komunikasi sehari-hari mereka. Berbeda dengan subjek DM, masih bisa mendengar dan mengeluarkan serta sedikit. Selain itu, dibesarkan di lingkungan yang kebanyakan menggunakan oral dan pada saat sekolah. Hasil saat visualisasi, dia lebih lambat daripada yang memang tuli total dan menggunakan Bisindo. Siklus ketiga, pada saat pengujian materi pertama mengenai syarat-syarat sholat, terlihat mereka masih teringat perbuatan yang dilakukan sebelum sholat seperti bersuci dan berpakaian yang rapi dan menutup aurat. Beberapa hal bersifat perbuatan yang tidak disadari atau abstrak, mereka masih lupa. Beberapa hal tersebut seperti syarat sholat untuk beragama Islam menghadap kiblat atau masuk waktu sholat. Kemudian pada saat menyebutkan alasan seseorang, tuli diperbolehkan untuk memikirkan arti bacaan sholat. Subjek bisa menjawab secara bergantian. Saat mempraktikkan gerakan sholat menggunakan dengan baik semua gerakan sholat bisa dipraktikkan dengan sempurna secara bergantian. Kemudian untuk masalah bacaan dari 5 subjek yang hadir hanya 1 yang sudah hafal. Subjek DM menggunakan bahasa Indo lengkap yang disampaikan menggunakan suara yang keras atau suara yang khas mereka tetapi lancar. Kemudian subjek lainnya hafal pada bacaan Al-Fatihah. Namun ketika membaca, mereka dengan lancar bisa mengisyaratkan bacaan sholat. Pembelajaran keempat berjalan lancar sesuai rencana. Hanya saja target pembelajaran belum tergapai semua tujuan awal. Artinya diperlukan tindakan selanjutnya hanya sekedar untuk mengetes bacaan sholat saja. Keempat, pertemuan ini semua subjek hadir untuk mengikuti tes hafalan materi ibadah puasa Ramadan. Semua subjek DN dan Lia tidak begitu lancar, namun mereka sudah hafal gerakan isyaratnya. Hanya saja urutannya kadang-kadang terbalik.
Subjek DM menghafalkan dengan bahasa Indonesia oral diganti hafalan bahasa isyarat. Perubahan ini usulan dari PLD yang mengharuskan mahasiswa tuli menggunakan visualisasi bahasa isyarat, bukan bahasa lokal, karena sudah berbeda substansinya. Selanjutnya, hasil yang dicapai dalam pembelajaran. Yang pertama, semangat yang tinggi dalam mempelajari agama namun tidak ada wadah. Semangat merupakan hal penting yang memengaruhi jalannya proses pembelajaran, tetapi hal ini sering dilupakan. Padahal dengan modal semangat belajar serta difasilitasi dengan kesempatan belajar, semuanya menjadi lancar dan proses belajarnya pun semakin cepat paham. Namun, jika salah satunya tidak ada, maka yang terjadi adalah proses belajar mengajar tidak akan dinamis, bahkan bisa dibilang tidak akan ada proses belajar mengajar. Seperti halnya mahasiswa tuli memiliki semangat mempelajari persoalan agama, namun sayangnya mereka belum difasilitasi kelas yang bisa mengakomodir kebutuhannya, dan dosen kelas masih kurang adaptif karena belum mencukupi kebutuhan mahasiswa tuli. Yang kedua, materi pembelajaran yang sesuai mempercepat pemahaman. Saat kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta didik disesuaikan dengan materi yang hendak disampaikan, maka pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Seperti kasus mahasiswa tuli yang belum paham dengan bacaan salat karena ada masalah utamanya dengan pendengaran dan ucapan, di mana belum bisa membaca bacaan salat sekaligus terhambat dari sisi suaranya. Masalah tersebut bisa diselesaikan dengan penyusunan materi yang adaptif. Artinya, materi pembelajaran yang hendak disampaikan diselaraskan dengan kebutuhan dan hambatan peserta didik, yaitu menggunakan bahasa isyarat atau bisindo, bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, dan disambut baik oleh subjek serta lebih hafal dengan bacaan salat menggunakan bisindo dibanding bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Yang ketiga, penggunaan bahasa isyarat mempermudah tuli belajar. Bahasa mahasiswa tuli dalam komunikasi yang efektif adalah bahasa isyarat, sehingga dalam mencapai materi yang diajarkan dari awal hingga materi akhir semuanya paham, dan sangat terlihat bahwa interaksi aktif terjadi saat pembelajaran. Maka kebalikannya saat mahasiswa tuli berada di kelas kuliah klasik dan dosen mengajar dengan bahasa oral. Yang keempat, materi visual dan praktik lebih mudah dipahami. Memori yang terdapat dalam ingatan mahasiswa tuli lebih berbasis visual, sehingga pekerjaan wudhu dan salat yang dilihatnya setiap hari otomatis akan mengakar pada otaknya. Namun istilah Arab dan teori seputar salat sangatlah asing bagi mereka karena memang belum ada isyaratnya dan jarang disinggung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran hendaknya didesain dengan pendekatan konstruktivisme atau menyambungkan materi baru dengan sesuatu yang telah diingat dan dipahaminya. Yang kelima, mahasiswa tuli sulit dalam menghafal tapi mudah memahami. Mahasiswa tuli lebih mudah memahami beberapa materi yang empiris dan kontekstual daripada menghafal doa-doa. Karena pembelajaran visual berpikir dengan menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah pernah didapatkan daripada menghafalkan. Yang keenam, program keagamaan mengaruhi tata cara sholat tuli. Yang ketujuh, program keagamaan untuk tuli menjadi program rutin PLD. Program keagamaan untuk tuli menjadi program rutin yang dijalankan PLD dengan berbagai tema keagamaan. Program diawali dengan 4 kali pertemuan dalam 4 siklus fokus membahas materi tentang salat. Lalu 2 pertemuan setelahnya membahas materi puasa di bulan Ramadan. Mereka senang dan tertarik untuk lebih belajar agama di tingkat universitas dibanding saat sekolah, karena tidak difasilitasi juru bahasa isyarat atau pendamping inklusi yang transformasikan bahasa oral ke bahasa tuli atau isyarat. Kesimpulan, hal terpenting dari sebuah pembelajaran adaptif dalam kelas adalah aksesibilitas dan komunikasi. Kondisi kelas atau peserta didik sesulit apapun, jika materi, media, dan strateginya mudah diakses, ditambah terjadinya komunikasi yang positif antara peserta didik dan pendidik, semua akan mudah terselesaikan. Jadi, pembelajaran diatur secara adaptif dalam hal materi, media, dan strategi harus bisa menyesuaikan kebutuhan mahasiswa tuli. Penggunaan bahasa isyarat Indonesia atau bisindo merupakan bahasa utama dalam pembelajaran serta konversi bacaan sholat berbahasa Arab. Penggunaan bahasa yang dipahami peserta didik akan sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. Itulah penjelasan tentang belajar sholat dengan bisindo untuk mahasiswa tuli. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.